Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness. Ada rencana pelaporan terhadap lecumanan dari Pradi Bersatu. Nah ini kami tadi rapat dan kemudian mempertimbangkan secara serius, tinggal siapa yang mengajukan untuk pelaporan lecumanan. Nah saya ingin memulai serba highlight dari 4 hal ini ya. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan 2 nama lainnya? Kalau nama lainnya kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi, karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tiva ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga, Sigit Pratomo ya. Ya, Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tiva yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Kalau mau buktikan di pengadilan, maka hadapi sidang CLS, hadapi sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang baru, atau kalau seandainya memang ada pelaporan ke Barreskrim dan sudah dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu, maka itulah yang seharusnya dihadapi dan kemudian kita minta fairness penyidik, dalam hal ini Mabes Polri, agar kasus ini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan pada kesimpulan bahwa ijazah itu memang tidak ada atau palsu atau kemudian tidak original dan lain sebagainya. Ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti ahli, keterangan ahli dan lain sebagainya. Jadi selama proses 1 tahun ini makin terlihat bahwa memang dalil Mas Roy bahwa ijazah itu palsu 99,9% itu memang benar adanya, tapi pembuktiannya bukan di sidang pidana Mas Roy, karena sidang pidana Mas Roy kalau misalnya kasus ini disidangkan itu tidak relevan. Karena itu kita mendorong ini dihentikan, kemudian dibuka pelaporan pidana itu sebagai Bonatua Silalahi misalnya juga melakukan langkah-langkah hukum untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Dan Bonatua sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah Jokowi. Itu buku yang dibuat oleh Bonatua Silalahi. Oke, yang berikutnya adalah mengenai lampaunya waktu. Ini sudah berapa pekan kami mendalilkan bahwa kasus ini sudah lampau waktu dari ketentuan yang diatur dalam baik kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama maupun yang baru, yaitu 14 hari. Kalau kita lihat ya, misalnya kalau kasus ini kita anggap bahwa pelimpahan tahap kedua itu dilakukan pada 17 April misalnya, ujungnya 17 April, maka dari 17 April ke sini itu sudah lebih dari 1 bulan. Kita tidak tahu apakah sebenarnya belum dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya atau sudah dilimpahkan, tapi yang jelas makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti karena berlarut-larutnya waktu dan melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan bukan 14 hari lagi tetapi sudah 84-85 hari.
Jadi makin tidak relevan kasus ini untuk ditindaklanjuti. Kalau kita hitung lagi ke belakang, sejak Jokowi melakukan pelaporan, oke, ada teman kita, ya silakan masuk aja, silakan masuk. Terus ya, ya silakan, ya Kompas TV. Sejak pelaporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025, maka kasus ini sudah lewat dari 1 tahun. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025 itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dan itu forumnya, ada forum pidananya yang memang membuktikan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu, dan ada forum perdatanya yang memang menggugat keberadaan ijazah tersebut, baik yang dilakukan oleh alumnus UGM dalam CLS, citizen lawsuit, maupun dalam yang gugatan baru perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, kami masih menunggu sampai saat ini ya tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan ke DPR Komisi 3. Kenapa kami butuh menyampaikan hal ini ke Komisi 3? Ini nggak ada kaitannya dengan kita ingin seperti yang dikatakan para termul, ya kan, wah ini melebar kemana-mana. Tidak. DPR itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dalam ketatanegaraan kita. Karena itu kita meminta DPR ikut mengundang kami, RDPU, mendengarkan apa yang terjadi. Kami sudah berkirim surat sejak tanggal 15 Januari dan sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi, ya kan. Wah, para termul mengatakan, wah surat Troya Refli Harun CS dicuekin oleh DPR. Loh, kok bangga dicuekin? Justru kalau DPR cuek kepada aspirasi masyarakat, kepada keinginan masyarakat, dia tidak mengerjakan tugasnya. Untuk apa Anda dipilih dalam melalui proses pemilu kalau Anda tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan fakta hukum yang ingin kami sampaikan? Hanya karena sebagian besar barangkali masih terikat dengan kekuatan yang lama. Kan ini menjadi nggak ada gunanya DPR kalau begitu. Jadi bukan kami berkecil hati, malah kami mendesak, menggugat, loh kalian kok tidak mau berani berhadapan dengan kami? Kami kan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa tidak dibuka kerannya? Kemudian kami juga menunggu tanggapan dari Komnas HAM sebagai institusi yang punya tugas untuk to respect, menghormati hak asasi manusia, to protect, ya kan? Kemudian kami menunggu bahwa kami menengarai sudah ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penanganan kasus ini. Karena itu kami minta audiensi kembali dengan Komnas HAM. Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan balik, tapi kami akan tindak lanjuti lagi. Ya, DPR akan kami susulkan lagi surat baru, kemudian Komnas HAM kami akan susulkan lagi surat baru. Nah, adapun kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Polda Metro Jaya, kami tinggal menunggu apa tanggapan mereka terhadap surat yang sudah kami ajukan. Bahkan kalau kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, kami sudah beraudiensi langsung, bahkan diterima oleh Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Sekali lagi, ya, ini nggak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut gitu. Ini kaitannya adalah bagaimana menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dan semua stakeholder itu bertanggung jawab. Tidak hanya penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga DPR, Komnas HAM, kemudian institusi-institusi lainnya yang juga harusnya terlibat. Kemudian yang keempat, ini yang barangkali baru. Kami tadi berdiskusi dan ada rencana untuk melaporkan Lecumanan, membuat laporan pidana terhadap Lecumanan, karena kami menganggap Lecumanan sudah melakukan menyelundupkan diri seolah-olah pihak yang dikorbankan atau pihak yang dirugikan dalam statement Roy Suryo. Dan dia merasa mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Maka kemudian gara-gara pelaporan dia di dalam penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, itu ada
ada penggunaan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Padahal pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 2024 itu tidak ikut disertakan dalam pelaporan Jokowi. Jokowi melaporkan 5 pasal, pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A Undang-Undang ITE 1 2024, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi pasal 28 itu adalah pasal yang diduga karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili oleh Cumanan. Karena itu dalam perspektif kami, ya Cumanan harus bertanggung jawab. Nanti akan diterangkan oleh baik Pak Al-Kathiri maupun Pak Didit ya. Itu 4 hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi Mas Roy bilang tidak bisa datang hari ini karena dia ke Bandung untuk menyampaikan buku Tidak Ada Ijazah Jokowi yang dibuat oleh Bonatua Silalahi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Didit mungkin ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya tambahkan di sini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan kenapa berkas perkara ini sebenarnya yang laporan mentersangkakan Mas Roy dengan Dr. Tipa ini sebenarnya tidak layak kalau kita bicara dari perspektif hukum. Ya, sebenarnya tidak layak sudah. Kenapa? Jadi begini. Pertama, saya kemarin juga sempat sampaikan di publik, harusnya pasal 310, 311 itu harus jelas penerapannya. Yang satu unsurnya adalah sekedar mencemarkan nama baik, yang satu lagi ada unsur fitnah. Nggak bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau pencemaran nama baik, artinya ijazahnya Pak Jokowi memang palsu. Nah, pasal-pasal kalau 310 ini akan mendukung laporan yang di Bareskrim sebenarnya. Itu adalah bisa menjadi bukti ya, bahwa Pak Jokowi secara implisit mengakui bahwa ijazahnya palsu. Kemarin dijawab oleh Bang Rifai dalam head to head CNN. Dia bilang, tapi kan ini prakteknya demikian dan jurisprudensi dibiarkan oleh Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, itulah marilah kita sekarang menjalankan due process of law secara benar, tidak lagi main-main. Yang kedua, pasal 27A itu juga tidak layak disandingkan dengan pasal 310 karena ada yang namanya azas hukum, lex specialis derogat legi generali. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya, ini udah bertabrakan. Ya. Yang ketiga, pasal 32 ayat 1, pasal 35. Ini adalah pasal-pasal bersama 27A diselundupkan. Nah, ini diuji sedang di proses CLS. Jadi kalau CLS nanti dikabulkan ternyata benar, mengenai progresnya nanti ada dari tim CLS, silahkan. Tapi kalau nanti dikabulkan seandainya, artinya Polda memang salah meregistrasi pasal karena tidak ada narasinya di dalam laporan polisi. Kemarin juga dijawab sama Bung Rifai, wah ini ada sedikit kita nyinggung-nyinggung, ada manipulasi di nah itu kan tidak berlaku kalau dia harus menggunakan analogi, harus jelas narasinya. Narasinya itu harus jelas bahwa ini ada perbuatan pelanggaran pasal 32 ayat 1 dan 35, tapi tidak ada narasinya. Jadi tidak boleh diterapkan. Itulah diuji di CLS, ya kan? Yang keempat, ini aneh juga, rame-rame ditetapkan sebagai tersangka tidak ada pasal penerapan pasal Junto 55 ayat 1 ke 1 yang sekarang di KUHP baru adalah pasal 20. Nah, ini kan harus berbagi peran di sana. Yang di klaster 2 sisanya ada 2 orang. Ya tetap harus diterapkan pasal ini. Nah, jadi kalau dengan demikian ada lagi nih yang agak aneh.
Jadi yang tadi Bang Refli bilang, ini kan sudah lampau waktu nih. Serah terima dari penyidik ke kejaksaan, kemudian kejaksaan kembalikan ke penyidik. Nah, udah kelamaan, udah luarsa secara prosedural, ya kan? Harusnya SPDP yang kemarin itu dikembalikan, seharusnya. Tapi ini gimana ini, ya? Seharusnya SPDP yang tanggal 13 Juli harus dikembalikan. Nggak bisa. 14 Juli, sorry. 14 Juli yang tahun 2025 harus dikembalikan. Nanti ya silahkan kalau mau terbitkan SPDP baru atau apa atau gimana. Tapi artinya ini sudah lampau waktu. Formalitas demikian. Dan berikutnya lagi, adanya perubahan pasal berdasarkan yang surat tanggal 30 Maret itu, artinya secara formalitas juga harus dirubah penetapan tersangkanya dengan pasal-pasal baru. Jadi ini belum dilakukan ini, belum dilakukan. Jadi secara formalitas terdapat cacat formil. Nah, tidak layak kalau dilanjutkan. Dan sisanya satu lagi, yang terakhir adalah masalah adanya gugatan CLS. Gugatan CLS ini kalau dikabulkan, mau nggak mau, karena yang diambil contoh adalah perkaranya Mas Roy dan Dr. Tifa, ini artinya harus apa? Harus diperbaiki pasal-pasal yang diterapkan, yaitu 4 pasal rontok. Nah, kemarin dijawab sama Bung Rifai sama Bung Ade Darmawan, Pak, itu kan ada lahannya, yaitu lahan pra-peradilan. Kenapa nggak ke pra-peradilan? Ntar dulu. Kita ini kalau mau mengajukan pra-peradilan untuk registrasi pasal-pasal, itu bukan kewenangan pra-peradilan. Tunggu CLS-nya sudah selesai, baru masuk ke ranah pra-peradilan. Itu supaya orang nggak gagal paham ya, masalah CLS dengan pra-peradilan dan sama sekali tidak mencampur. Tapi dampaknya demikian. Ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tambahan satu lagi, 310 itu, dan yang sekarang berubah menjadi 433 KUHP, itu ada ayat 3. Untuk kepentingan publik, harusnya tidak bisa diberlakukan pasal ini. Nah, KIP sudah memutus bahwa dokumen ijazahnya Pak Jokowi adalah dokumen publik. Sehingga apa? Apa yang dilakukan dapat dimaknai sebagai kepentingan publik. Ya, apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu kepentingan publik, ya. Sedangkan fitnah juga Mas Roy kan bilang 99,9% itu beda dengan 100%. Dan Dr. Tifa juga ngomong 92,8 atau berapa persen? 92,37%. Ada kesamaan identik, ya kan? Bahwa fotonya itu tidak identik, ya. Nah, artinya tidak dilakukan justifikasi, wah 100% ini bukan orangnya. Jadi semuanya itu tetap bukan fitnah. Karena mereka sendiri mengakui ada berapa bagian itu kemungkinan saja mereka salah. Sebesar 0,01% pun tetap itu bukan fitnah. Kecuali dibilang 100%. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu pasal-pasal sudah tidak layak diterapkan di sini. Ini bukan untuk konsumsi peradilan pidana sebenarnya. Ya. Jadi demikian ya, itu input dari saya. Silakan Bang Refli kalau begitu. Ya, kawan-kawan sekalian ya, kita setiap pekan di sini dan sudah berapa pekan, kawan-kawan bisa mencatat sendiri, itu mengatakan kasus ini wajib dihentikan karena sudah tidak layak lagi, karena sudah melanggar undang-undang. Jadi bahasanya bukan meminta tapi mendesak. Dan sekarang karena bolanya ada di Kejaksaan Tinggi, ya kita minta Kejaksaan Tinggi yang menghentikan proses ini. Soal teknisnya apakah pengembalian SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan atau bagaimana,
itu soal teknis yang mereka sendiri tentu paham hukumnya. Intinya adalah ketika kasus ini sudah tidak layak lagi diteruskan karena lampau waktu yang sudah berlebihan, maka sesungguhnya kalau dipaksakan untuk dilanjutkan itu justru terjadi ketidakadilan. Dua ketidakadilannya. Satu, bahwa kasus ini mengandung ketidakpastian bagi tersangka, lama sekali diombang-ambingkan dalam ketidakpastian. Dan yang kedua, ada potensi untuk adanya peradilan sesat tentunya. Ya, itu dua hal tersebut yang kemudian bisa menjadi hal yang perlu kita garis bawahi dalam perspektif dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.